Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami di sini dari kelompok 7 dari kelas 2023A akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Next. Baik, untuk kelompok 7 sendiri terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Muhammad Akmal Yusuf dengan ujung NIM 121, kemudian ada saya Rendra dengan ujung NIM 308, kemudian ada Ahmad Fawaid dengan ujung NIM 361, kemudian ada Hilary Bumbungan dengan ujung NIM 201, dan kemudian ada Naila Gita Syakira dengan ujung NIM 420. Next. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu terkait klasifikasi dan konflik kepentingan di teori akuntansi. Next. Baik, di sini terdapat 5 klasifikasi teori akuntansi. Yang pertama yaitu terkait teori normatif. Teori ini bersifat perspektif, memberikan panduan tentang bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Contohnya adalah konsep fair value accounting. Kemudian yang kedua ada teori deskriptif atau teori positif, di mana teori ini mempelajari bagaimana praktik akuntansi diterapkan dalam dunia nyata tanpa membuat rekomendasi normatif. Contohnya adalah positive accounting teori yang berfokus pada prediksi perilaku pelaporan keuangan. Yang ketiga ada teori sosiologis. Teori ini mengaitkan akuntansi dengan faktor sosial ekonomi dan budaya. Next. Kemudian yang keempat ada teori etis, di mana teori ini berfokus pada prinsip moral dalam praktik akuntansi seperti transparansi dan keadilan. Yang terakhir ada teori ekonomi dan keperilakuan. Teori ini mempelajari bagaimana faktor ekonomi dan perilaku manusia mempengaruhi praktik akuntansi, misalnya dalam pengambilan keputusan manajerial. Next. Baik, memasuki poin yang kedua yaitu terkait konflik kepentingan dalam teori akuntansi. Di sini kami menjelaskan terkait 4 konflik kepentingan yang biasanya muncul di dalam akuntansi. Yang pertama yaitu manajemen versus pemegang saham, di mana manajer itu cenderung memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba jangka pendek untuk bonus dan insentif mereka, meskipun itu mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua ada yang investor melawan kreditor, di mana investor ini menginginkan laba yang lebih tinggi dan dividen besar, sementara kreditor lebih peduli dengan stabilitas keuangan perusahaan dan kemampuannya melunasi utang. Next. Kemudian ada regulator versus perusahaan, di mana badan pengatur ingin memastikan transparansi dan keadilan dalam pelaporan keuangan, tetapi perusahaan mungkin mencoba mengurangi pengungkapan untuk melindungi kepentingan mereka. Yang terakhir ada akuntan melawan pemakai laporan keuangan, di mana akuntan profesional harus mengikuti standar akuntansi dan prinsip etika, tetapi tekanan dari manajemen atau klien dapat mempengaruhi independensi mereka dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya yaitu perumusan tujuan laporan keuangan. Next. Sesuai dengan pernyataan di Asobat dan APB, ada 12 tujuan laporan keuangan. Yang pertama yaitu tujuan 1. Tujuan ini bukan untuk tujuan operasional, namun merupakan pernyataan yang luas mengenai tujuan atau arah proses pembuatan standar. Tujuan 2 yaitu menggambarkan pengguna utama laporan keuangan yang di dalam konteks komite True. Pengguna dengan otoritas, kemampuan, dan sumber daya terbatas dianggap tidak ada. Namun, Salter dan Gas mengatakan bahwa laporan keuangan harus melayani semua tujuan umum, bukan hanya kebutuhan sempit beberapa pengguna. Akhirnya, dalam tanda kutip kemampuan terbatas diartikan sebagai penggunaan penuh dan secara luas laporan keuangan untuk tujuan umum. Walaupun pengguna mungkin berbeda-beda, namun secara tujuan esensi keputusan ekonomi mereka sama. Lalu tujuan 3, informasi aliran kas penting bagi kreditor dan investor. Tidak jelas mengapa mereka harus dipisahkan, padahal keputusan pengguna
relatif homogen. Tujuan 4, yaitu earning power, terlihat sebagai satu ukuran yang sangat berguna untuk membantu memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi potensi aliran kas. Dalam jangka panjang, aliran kas dan earning memiliki hubungan yang erat. Namun, dalam jangka pendek, earning merupakan prediktor kas yang lebih efektif daripada aliran kas itu sendiri, karena aliran kas bisa jadi dibawa masuk lagi ke perusahaan untuk kepentingan aliran kas dan earning di masa depan. Kemudian tujuan 5, tujuan ini sering disebut dengan accountability, lebih dari sekedar konsep stewardship yang terbatas pada penjagaan aset dan memastikan bahwa aset digunakan sesuai dengan tujuan investor. Akuntabilitas juga memasukkan ide penggunaan aset yang efektif dan efisien untuk memaksimalkan aliran kas masa depan sejalan dengan level risiko yang ada. Kemudian tujuan 6, perbedaan antara faktual dan interpretatif terkait dengan konsep siklus perusahaan. Semakin luas siklusnya, maka informasi akuntansi yang dihasilkan akan semakin interpretatif dan semakin tidak faktual. Secara umum, laporan aliran kas menyediakan informasi yang lebih faktual dan kurang interpretatif daripada laporan laba dan laporan posisi keuangan. Lalu ada tujuan 789. Laporan posisi keuangan, laporan laba, dan pernyataan aliran dana akan berguna untuk prediksi perbandingan dan evaluasi perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan, nilai sekarang merupakan indikator aliran kas masa depan, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi penggunaan kekuasaan oleh perusahaan. Lalu tujuan 10, karena ramalan keuangan bersifat subjektif, maka optimisme atau pesimisme berlebihan dan menumbuhkannya. Lalu yang terakhir tujuan 11 dan 12, akuntansi pemerintahan dan organisasi nirlaba merupakan hal yang penting karena kos organisasi pemerintah dan nirlaba tidak ditanggung oleh bisnis. Next. Lalu tujuan untuk memenuhi kepentingan investor dan kreditor. Yang pertama, untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, calon investor dan kreditor, serta pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain sejenisnya secara rasional. Kalau yang kedua, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, calon investor dan kreditor, serta pemakai lain dalam mengevaluasi jumlah, saat, dan ketidakpastian penerimaan kas yang berasal dari dividen atau bunga, dan dari penerimaan penjualan, penebusan, atau pelunasan surat berharga atau pinjaman. Dan yang terakhir, menyediakan informasi mengenai sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber-sumber ekonomi pada pihak lain yang berhak dan pemilik ekuitas, dan pengaruh transaksi-transaksi, kejadian-kejadian, dan keadaan yang mempengaruhi komposisi dan jumlah sumber-sumber ekonomi tersebut, serta klaim atas sumber-sumber ekonomi tersebut. Next. Ada tujuan untuk memenuhi kepentingan pemerintah dan masyarakat luas. Laporan keuangan yang pertama akan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Laporan keuangan juga akan menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar perusahaan dengan lingkungan alam dan sosialnya. Lalu yang terakhir, pelaporan keuangan juga akan menyediakan informasi mengenai manfaat sosial atau social benefit dan biaya sosial atau social cost yang ditimbulkan akibat operasi perusahaan untuk jangka waktu periode tertentu. Next. Oke, ya berikutnya yaitu kerangka konseptual akuntansi. Nah, apa sih kerangka konseptual akuntansi itu? Kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari tujuan dan dasar-dasar yang saling berhubungan untuk menghasilkan standar yang konsisten. Kerangka ini menetapkan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan itu sendiri. Tujuan utama dari adanya kerangka konseptual adalah memberikan struktur materialitis bagi akuntansi keuangan. Proyeksi ini mencakup 7 pernyataan konsep akuntansi keuangan yang mana diatur dalam SFAC atau Statement of Financial Accounting Concept yang diawali dengan memorandum diskusi penting yang membahas berbagai pendekatan akuntansi. Yang pertama ada prinsip biaya historis, kemudian ada prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga ada prinsip kesesuaian, yang keempat ada prinsip konsistensi, yang kelima ada prinsip pengungkapan, yang keenam ada prinsip konservatisme, yang ketujuh ada prinsip entitas ekonomi. Oke, berikutnya apa itu memorandum diskusi? Memorandum diskusi adalah
bukan sekadar merupakan hasil akhir dari pertimbangan dari Financial Accounting Standard Board atau FASB, tetapi merupakan studi yang lebih luas, mendalam untuk mendapatkan masukan dari para profesional. Memorandum ini juga mencakup kesimpulan sementara dari True Blood Report mengenai tujuan akuntansi. Ada dua isu yang diperkenalkan dalam memorandum ini. Yang pertama yaitu tiga pandangan tentang akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Dan yang kedua itu pendekatan terhadap pemeliharaan modal, yang mana konsep ini berkaitan dengan bagaimana penghasilan diukur dalam mempertahankan modal perusahaan yang ada pada awal periode. Memorandum ini juga membahas definisi dasar dari aset, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian, serta karakteristik kualitatif laporan keuangan yang mana dijelaskan dalam Statement Financial of Accounting nomor 2. Kemudian pernyataan konsep akuntansi keuangan, yang mana pernyataan konsep akuntansi keuangan atau SFAC ini adalah hasil akhir dari proyek kerangka konseptual. Namun, FSAC tidak menetapkan prinsip akuntansi yang diterima umum oleh Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP dan tidak mengikat secara hukum. Meski demikian, SFAC tetap memberikan manfaat dalam membangun struktur akuntansi secara bertahap dan fleksibel. Oke, lalu ada apa saja sih pernyataan konsep standar akuntansi yang sering kali kita dapati? Yang pertama, ada SFAC nomor 1 dengan tujuan pelaporan keuangan bisnis. SFAC nomor 1 ini menekankan bahwa tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi. Pernyataan ini merupakan penyederhanaan dari Throughput Report dan tetap mempertahankan pendekatan yang berorientasi pada penggunaan. Poin utama dari FSAC nomor 1 ini yaitu orientasi pengguna, yang mana laporan keuangan harus bersifat umum, general purpose, dan tidak hanya ditujukan bagi kelompok pengguna tertentu. Dan yang kedua ada prediksi arus kas. Pengguna laporan keuangan terutama tertarik pada prediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Yang ketiga ada stewardship dan akuntabilitas, yang mana laporan keuangan membantu menilai sejauh mana manajemen telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pemilik dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang keempat ada prinsip biaya manfaat, yang mana informasi keuangan harus memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan penyusunannya. Kemudian ada SFAC nomor 2, yaitu membahas karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Pada SFAC 2 ini, karakteristik yang menentukan kualitas informasi akuntansi berfokus pada kebergunaan informasi untuk pengambilan keputusan, yang diwakili dalam diagram hierarki karakteristik kualitatif. Karakteristik utama dalam SFAC nomor 2 ya ini ada relevansi, yaitu informasi harus memiliki nilai prediktif dan nilai umpan balik agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada keandalan, informasi harus dapat diverifikasi, netral, dan mencerminkan substansi ekonomi yang sesungguhnya. Yang ketiga ada daya banding, informasi harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dengan perusahaan lain, atau seringkali kita sebut dengan komparabilitas. Dan yang keempat ada keterpahaman, yaitu pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pemahaman dasar tentang informasi akuntansi dan keuangan. Oke, kemudian ada SFAC nomor 3, yang mana SFAC ini membahas tentang elemen laporan keuangan. SFAC nomor 3 ini mendefinisikan 10 laporan keuangan yang kemudian disempurnakan dalam FSAC nomor 6. Pernyataan ini berfungsi sebagai saringan awal dalam menentukan isi laporan keuangan. Elemen-elemen utama dalam laporan keuangan itu ada aset, kemudian kewajiban, ada ekuitas pemilik, ada pendapatan, ada beban, dan kemudian ada keuntungan dan kerugian. SFAC nomor 4 yaitu tujuan pelaporan keuangan untuk entitas non-bisnis. SFAC ini mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi non-bisnis seperti lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba. Perbedaannya dengan entitas bisnis adalah bahwa organisasi non-bisnis tidak bertujuan menghasilkan laba, sehingga tujuan pelaporan keuangannya lebih menekankan pada penyediaan informasi bagi pemangku kepentingan seperti donatur, pemerintah, dan masyarakat yang tertarik pada penggunaan sumber daya organisasi.
Yang kedua ada evaluasi kinerja entitas non-bisnis berdasarkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai misinya. Yang ketiga ada pelaporan sumber daya ekonomi tersedia termasuk pada batasan penggunaan sumber daya tersebut. Oke, kemudian SFAC yang kelima atau yang terakhir, yaitu pengakuan dan pengukuran dalam pelaporan keuangan. SFAC ini menjelaskan bagaimana elemen-elemen laporan keuangan diakui dan diukur. Konsep utama dalam SFAC nomor 5 ini meliputi tentang kriteria pengakuan, yaitu suatu item harus dimasukkan dalam laporan keuangan jika memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, memiliki definisi sebagai salah satu elemen laporan keuangan yang mana sudah dijelaskan pada SFAJ nomor 3, yaitu ada aset, ada kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban. Yang kedua dapat diukur secara andal, yang ketiga memiliki relevansi dan keandalan bagi pengguna laporan keuangan. Sehingga dasar pengukuran laporan keuangan menggunakan metode pengukuran yang mana termasuk pada yang pertama ada biaya historis atau historical cost sebagai metode utama. Kemudian ada nilai sekarang atau present value untuk kewajiban jangka panjang. Dan yang ketiga ada nilai wajar atau fair value untuk aset keuangan tertentu. Untuk selanjutnya adalah laporan-laporan yang lainnya. Next. Yang pertama ada The Corporate Report atau laporan perusahaan. Laporan perusahaan diterbitkan pada tahun 1976 oleh Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales. Laporan perusahaan merupakan laporan berhubungan dengan akuntabilitas publik dari segala bentuk entitas ekonomi, terutama pada perusahaan bisnis. Laporan ini mencoba untuk menyusun sekumpulan konsep-konsep yang sedang dikembangkan sebagai dasar bagi pelaporan keuangan. Kemudian tujuan dari laporan ini untuk memeriksa kembali ruang lingkup dan sasaran dari laporan keuangan yang diterbitkan dilihat dari kebutuhan-kebutuhan dan kondisi modern. Next. Untuk tambahan additional statement, maka diusulkan perlunya laporan tambahan berikut ini. Untuk yang pertama ada laporan nilai tambah yang menunjukkan bagaimana keuntungan yang diperoleh dari usaha perusahaan dibagi antar karyawan, penyandang modal, negara, dan investasi kembali. Kemudian yang kedua ada laporan ketenagakerjaan yang menunjukkan jumlah dan komposisi dari tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan, kontribusi pekerjaan dari para karyawan, dan manfaat-manfaat yang diterima. Kemudian yang ketiga adalah laporan pertukaran uang dengan pemerintah yang menunjukkan hubungan keuangan antara perusahaan dengan negara. Yang keempat, laporan transaksi dalam mata uang asing yang menunjukkan transaksi-transaksi kas langsung antara Inggris dengan negara-negara lain. Yang keempat, yang kelima adalah laporan prospek-prospek di masa depan yang menunjukkan kemungkinan laba di masa depan, tingkat penempatan kerja dan investasi. Dan yang terakhir, laporan tujuan perusahaan yang menunjukkan kebijakan manajemen dan sasaran-sasaran strategis jangka menengah. Next. Kemudian ada STEM Report. STEM Report diterbitkan pada tahun 1980 oleh Canadian Institute of Chartered Accountants. STEM Report adalah laporan yang membahas berbagai tantangan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Laporan ini bertujuan untuk memperjelas tujuan dari pelaporan keuangan dan siapa saja pihak yang membutuhkannya. Selain itu, laporan ini juga mengidentifikasi kebutuhan pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya, serta menetapkan kriteria untuk menilai kualitas standar akuntansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan adanya laporan ini diharapkan transparansi dan keadilan laporan keuangan dapat ditingkatkan. Baik, selanjutnya yaitu taksonomi karakteristik normatif. Next slide. Jadi taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan dalam akuntansi. Ini yang pertama akan membahas pengertian dari taksonomi itu sendiri. Untuk BPI, taksonomi adalah klasifikasi bidang ilmu atau kaidah dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek. Kemudian dalam teori akuntansi, taksonomi ini karakteristiknya yaitu normatif, di mana pernyataan akuntansi harus mengacu pada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar informasi akuntansi dapat digunakan secara asal dan relevan. Baik. Nah, kutipan mengenai betapa pentingnya kualitas dari pernyataan ini diutarakan oleh seorang tokoh ekonom bernama Arthur Levitt.
di mana model taksonomi umum yang sangat baik mengenai karakteristik normatif yang diinginkan dan terdiri atas 3 kategori. Yang pertama yaitu karakteristik formasional yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Yang kedua yaitu karakteristik operasional yang berhubungan dengan pengimplementasian dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan. Ketiga yaitu karakteristik informasional yang berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.